Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Andika, mahasiswa KPI 24 semester 3. Insyaallah pada kali ini saya akan memenuhi tugas dari dosen saya, Pak Puji, pengampu komunikasi massa. Nah, sebagai memenuhi tugas UTS daripada komunikasi massa. Nah, di sini insya Allah saya akan mencoba untuk menganalisis fenomena-fenomena dari materi awal, yaitu hakikat komunikasi massa sampai ke konglomerasi media massa. Nah, namun sebelum itu saya ingin mengajak kepada teman-teman untuk mengetahui secara basic apa sih hakikat daripada komunikasi massa itu. Nah, maka dari itu simak baik-baik ya. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu komunikasi massa? Nah, kalau misalkan nggak tahu, saya akan menjabarkan apa itu komunikasi massa. Jadi singkatnya gini ya, komunikasi massa itu adalah proses penyampaian pesan dari satu sumber, yaitu organisasi media, kepada halayak umum yang sangat luas dan beragam, dan tersebar serentak informasinya tersebut dengan menggunakan media massa Apa tujuannya? Tujuannya itu ya untuk menginformasikan secara serentak ataupun hiburan, entertainment, dan persuasif seperti itu. Nah, jadi zaman sekarang itu sudah ada komunikasi massa Nah, sebelum itu orang-orang dulu itu tidak mengenal yang namanya komunikasi massa Sebagai contoh, sebelum adanya komunikasi massa, kita ingin mengetahui satu Syawal atau satu Ramadan itu jatuh besok. Nah, maka yang mempunyai otoritas dalam agama itu mengumumkannya itu keliling ke pelosok-pelosok kampung Jadi belum ada yang namanya media untuk mengumumkan secara serentak Nah, sekarang zamannya itu sudah berubah, maka kita mendapatkan informasi itu sangat mudah kawan yaitu dengan komunikasi massa dengan yang kita pegang saat ini seperti telepon, handphone itu merupakan salah satu dari bentuk contoh media massa Kemudian ada TV dulu, kemudian ada koran, aplikasi-aplikasi seperti media sosial. Sekarang kita sangat dimudahkan untuk mendapatkan informasi kawan. Nah, maka dari itu seperti itulah hakikat daripada komunikasi massa. Setiap sesuatu itu mempunyai ciri-ciri kawan. Nah, adapun komunikasi massa juga mempunyai ciri-ciri. Nah, di antaranya itu adalah komunikator dalam komunikasi massa itu sifatnya melembaga, teman-teman. Jadi dulu yang kita pahami dalam komunikasi itu adalah adanya komunikator dan komunikan Komunikator adalah sebagai penyampai pesan, sedangkan komunikan itu adalah penerima pesan dari komunikator. Nah, komunikator dalam komunikasi massa itu sifatnya melembaga. Karena apa? Sebagai contoh ya, saya kasih contoh terlebih dahulu. Contoh daripada komunikasi massa, komunikator dalam komunikasi massa itu contohnya itu adalah Trans TV. Nah, Trans TV itu adalah kumpulan dari individu-individu yang mengorganisasi sendiri bekerja dan untuk mencapai tujuan sesuatu Trans TV ada yang tugasnya itu meliput, ada yang tugasnya itu jadi kameramen Nah, itu sebagai contoh daripada komunikator di komunikasi media massa. Nah, kemudian ciri yang lain, komunikasi media massa itu sifatnya publik, teman-teman. Jadi semua orang pun bisa mengakses informasi dari pihak
yang menyampaikan pesan, yaitu pihak media organisasi gitu, seperti Trans TV. Trans TV memberikan sebuah acara atau hiburan entertainment seperti Lapor Pak atau apapun itu. Kemudian kita nonton ke stasiun TV Trans TV. Nah, secara tidak sadar kita itu mengakses informasi dari komunikator yang ada di komunikasi massa tersebut gitu, yaitu Trans TV. Nah, kemudian ada lagi contohnya itu komunikannya itu sifatnya heterogen ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya semua bisa diakses gitu, mulai dari kalangan ustadz, mulai dari kalangan politisi, mulai dari kalangan apalagi guru, semuanya bisa mengakses informasi-informasi yang sudah disampaikan oleh pihak organisasi media. Nah, seperti itulah diantara ciri-ciri daripada komunikasi massa. Nah, harus diketahui teman-teman bahwasannya komunikasi itu akan mengikuti faham yang ada di negara tersebut. Jika negara tersebut itu berpaham sekulerisme, maka komunikasinya tersebut akan berpaham atau bersifat sekuleris. Kalau misalkan negara tersebut berpaham komunisme, maka komunikasi tersebut bersifat komunis. Dan jika negara tersebut berpaham liberalis, maka komunikasi tersebut bersifat liberalis gitu. Sebagai contoh ya, dulu di Prancis itu tahu Charlie Hebdo gitu. Charlie Hebdo itu kan di Prancis itu tahu ya bahwasanya Prancis itu ada 3 semboyan egaliter, fraternité sama liberté gitu. Nah, jadi kita sudah tahu ya bahwasanya Prancis itu liberalis gitu. Nah, ada salah satu tokoh yang nama Charlie Hebdo gitu. Dia itu mengkarikaturkan nabi dari orang Islam yang sangat diagungkan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dia melukis atau mengkarikaturkan seperti apalah gak tahu ya, sampai-sampai dia itu katanya ya tujuannya itu adalah sebagai ekspresi gitu. Padahal gimana ya, dia itu tidak mengetahui, tidak bisa membedakan mana ekspresi, mana kritik, dan mana penghinaan. Bagi kami orang yang menganut agama Islam, itu tuh bukan ekspresi, kebebasan ekspresi ya, bukan kritik, tetapi itu merupakan penghinaan gitu, penghinaan kepada sosok yang diagungkan oleh kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi paham yang ada di negara tersebut itu sangat mempengaruhi komunikasi tersebut di negara tersebut gitu. Jadi Charlie Hebdo itu seperti itu gitu. Dikarenakan negaranya liberalis, maka dia itu seperti itu kelakuannya gitu. Kemudian negara komunis ya. Di negara komunis itu atau otoritarian gitu, komunikasinya itu dipegang kendalinya itu secara penuh oleh negara tersebut gitu, tanpa ada yang bisa mengintervensi komunikasi yang ada di sana gitu. Nah, sekarang kita menginjak ke konglomerasi media. Nah, apa itu konglomerasi media? Konglomerasi media itu adalah fenomena-fenomena yang mana perusahaan-perusahaan besar itu memiliki atau mengendalikan berbagai perusahaan-perusahaan media yang berbeda, seperti surat kabar, stasiun televisi, koran, radio, platform-platform online, dan sebagainya gitu. Nah, jadi ketika seorang konglomerat itu mengendalikan perusahaan-perusahaan media yang berbeda, itu enak banget gitu kawan-kawan, enak banget, baik itu untuk keberjalanan bisnis ataupun kepentingan pribadi, politik, dan sebagainya. Jadi
orang-orang itu bisa, orang-orang halayak itu bisa dikendalikan secara penuh oleh konglomerat itu gitu. Nah, makanya ketika kita tengah menghadapi pemilihan presiden ataupun apapun itu, kita sering mendengar istilah buzzer gitu. Nah, buzzer di sini itu merupakan salah satu permasalahan dampak daripada konglomerasi media tersebut gitu. Kalau misalkan konglomerat yang mempunyai perusahaan-perusahaan media mengendalikan perusahaan-perusahaan media itu menggiring opini masyarakat, itu sangat gampang sekali gitu. Ingin menghancurkan reputasi orang gampang sekali gitu, karena dia itu sudah mengendalikan perusahaan medianya itu sendiri gitu. Apalagi kalau misalkan perusahaan medianya itu sudah besar, maka sangat enak sekali untuk menggiring masyarakat luas gitu. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.